Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Pernah satu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan anggota masyarakat untuk menyampaikan isi hatinya. Saat itu harga-harga barang di pasar mulai merangkak naik. Setelah mereka berkumpul, berkatalah Khalifah Umar, "Dahulu aku berdagang, sekarang kalian memberiku kesibukan menangani urusan ini, yaitu mengurus negara. Oleh karena itu, sekarang bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga?" Apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu telah membuat para sahabat Rasulullah berpikir. Lalu di antara mereka mengusulkan agar Khalifah Umar mendapatkan uang tunjangan atau gaji dari Baitul Mal. Tokoh-tokoh muhajirin seperti Utsman, Ali, Tolha, dan Zubair memberikan usulan terkait kondisi ekonomi saat itu. Di antara mereka ada berkata, alangkah baiknya jika kita mengusulkan kepada Umar agar tunjangan hidup untuk beliau dinaikkan. Jika Umar menerima usulan ini, kami akan menaikkan tunjangan hidupnya. Mendengar usulan itu, Umar hanya terdiam, hingga akhirnya bertanya kepada sahabatnya yang sekaligus menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali, "Ambillah uang dari Baitul Mal secukupnya untuk keperluan keluargamu." Mendengar pendapat sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Umar pun bersuka cita menerimanya. Dan akhirnya uang tunjangan pun diberikan dengan pertimbangan saran tersebut. Uang tunjangan itu berjalan sekian lama, hingga para sahabat Rasul dikejutkan oleh jumlahnya yang sangat kecil buat seorang khalifah yang menjalankan kewajiban sebagai pemimpin dan pengurus masyarakat. Dalam pertemuan di sebuah majelis, mereka pun mengusulkan agar uang tunjangan khalifah ditambah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyampaikan usulan itu langsung kepada Umar. Hingga Utsman menyela seraya berkata, "Sebaiknya usulan kita ini jangan langsung disampaikan kepada Umar. Lebih baik kita memberi isyarat lebih dulu melalui putri beliau Hafsah. Sebab aku khawatir Umar akan murka kepada kita," tambah Utsman. Dan akhirnya mereka memberanikan diri bertemu dengan Hafsah, putri Khalifah Umar yang sekaligus menjadi istri Nabi Muhammad. Para sahabat meminta kepada Ummul Mukminin Hafsah untuk menyampaikan usulan tersebut dan berpesan untuk tidak menyebutkan nama mereka. Apabila beliau menyetujuinya, barulah kami akan menemuinya untuk menyampaikan usulan tersebut. Kami meminta kepadamu untuk tidak menyebutkan nama seorang pun di antara kami. Demikian kata mereka. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Ketika Sayyidah Hafsah menyampaikan usulan itu kepada ayahnya, wajah Khalifah Umar tampak memerah menahan marah. Kemudian bertanya kepada putrinya, "Siapakah yang mengajukan usul ini, putriku?" Dengan sifat santun dan hormat, Hafsah pun menjawab, "Berikanlah dulu pendapatmu, ayah. Aku tidak akan memberitahukan nama mereka sebelum ayah memberitahu pendapat ayah tentang usulan itu." Umar kemudian berkata lagi, "Demi Allah, seandainya aku tahu siapa orang yang mengajukan usulan tersebut, niscaya aku akan memukul wajah orang itu." Setelah itu, Umar balik bertanya kepada Hafsah, istri Nabi, "Putriku Hafsah, demi Allah, tolong ceritakan kepadaku, ketika Rasulullah SAW masih hidup, bagaimanakah pakaian yang dimiliki oleh beliau di rumahnya?" Rasulullah SAW hanya memiliki 2 pakaian. Satu dipakai untuk menghadap para tamu dan satu lagi dipakai sehari-hari, jawab Hafsah. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Bagaimana dengan makanan yang dimiliki oleh Rasulullah?" Hafsah menjawab, "Beliau selalu makan dengan roti yang kasar dan minyak samin. Kami memakannya ketika masih panas.
kemudian dilipat menjadi beberapa lipatan. Pernah suatu hari saya menyapi sekerat roti dengan bekas-bekas mentega yang terdapat dalam sebuah kaleng minyak yang hampir kosong. Beliau memakannya dengan penuh kenikmatan dan beliau juga ingin membagi-bagikannya kepada orang lain. Jelas Hafsah. Kemudian Umar bertanya, adakah Rasulullah mempunyai kasur di rumahnya? Tanya Umar. Tidak, jawab Hafsah. Beliau hanya memiliki selimut tebal yang dipakai untuk alas tidur saat musim panas. Jika musim dingin tiba, separuhnya kami selimutkan di atas tubuh, separuhnya lagi digunakan sebagai alas tidur. Sang khalifah pun akhirnya berkata, wahai Hafsah, katakanlah kepada mereka bahwa Rasulullah SAW senantiasa hidup sederhana. Kelebihan hartanya selalu dibagikan kepada mereka yang berhak. Oleh karena itu, aku pun akan mengikuti jejaknya. Perumpamaanku dengan kedua sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, adalah ibarat tiga orang yang sedang berjalan. Salah seorang di antara ketiganya telah sampai di tempat tujuan, sedangkan yang kedua menyusul di belakangnya. Setelah keduanya sampai, yang ketiga pun mengikuti perjalanan keduanya. Ia menggunakan bekal kedua kawannya yang terdahulu. Jika ia puas dengan bekal yang ditinggalkan kedua kawannya itu, ia akan sampai di tempat tujuannya dan bergabung dengan kedua kawannya yang telah tiba lebih dahulu. Namun jika ia menempuh jalan yang lain, ia tidak akan bertemu dengan kedua kawan-kawannya itu di akhirat. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, semoga dengan kisah ini kita dapat meneladani bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semoga kita dapat bersyukur, menjadi manusia yang mampu bersyukur dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti Kuliah 7 Menit